Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Dina Pramawati, NPM 1811100022, kelas D, semester 5 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching kelas 3, tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bikin doa? Angkat tangan. Pina ya, yang Pina ya. Yuk. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen dulu ya. Aisyah, Saya Bu. Ayu, Hadir Bu. Ethan, Saya Bu. Rima, Hadir Bu. Vina, Saya Bu. Sally. Hadir Bu. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini kita mau tepuk PPK. Ayo berdiri, kita coba yuk. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, duduk semua. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Nah, pada hari ini kita mau belajar subtema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan. Tema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, pada pelajaran hari ini anak-anak harus mampu membaca dongeng dengan intonasi, lafal yang jelas, dan harus bisa bernyanyi dengan tempo yang tepat. Paham anak-anak? Nah, anak-anak sekalian, Ibu punya gambar nih. Kelihatan nggak gambar apa? Gambar apa? Bunga-bunga. Ada gambar apa? Nah ya, kalau ada bunga-bunga gini, jadinya apa ya? Taman. Terus ke kebun, ya kan? Nah, Ibu ada nyanyian tentang lihat kebunku. Bentar ya, Ibu kita lagunya ya. Iya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu dulu, nanti baru anak-anak. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, yuk berdiri yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah.
tempo adalah kecepatan dari nada lagu. Jadi kalau misalnya kita nyanyikan tadi lihat kebunku, berarti nadanya apa? Cepet kan? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Beda kalau kita mau nyanyi tentang kasih ibu sepanjang beta. Kasih ibu kepada beta. Pelan kan? Beda sama yang tadi. Nah itu yang dinamakan tempo. Nah tahu nggak apa sih manfaat bunga? Ada yang tahu? Nah, manfaat bunga itu sebagai keindahan. Ya benar, keindahan alam. Jadi anak-anak kalau lihat bunga senang nggak? Senang. Nah, jadi manfaat bunga yang pertama itu untuk keindahan alam. Yang kedua yaitu ada untuk pengobatan. Ada tumbuhan-tumbuhan untuk pengobatan. Nah, anak-anak suka tadi bisa nyanyi lihat kebunku. Senang. Nah, anak-anak tahu nggak ini hewan apa? Kancil. Nah, ibu ada dongeng tentang kancil dan buaya. Dengerin dulu ya. Ibu mau membacakan. Kancil dan buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal dengan kecerdikannya yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Setelah berjalan-jalan, kancil pun merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, dia tiba di sebuah sungai. Ia mendekati tepi sungai tersebut. Kemudian dia melihat ada buah-buahan, tetapi ia tidak bisa mengambilnya karena itu di seberang sungai. Kancil pun melihat seekor buaya keluar dari tepi sungai menghampirinya. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai?" Tanya buaya pada kancil. Kancil pun jawab, "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging yang segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai tersebut." Mereka merasa senang mendengar kancil membawa berita tersebut. Dan buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai untuk berjejer membentuk jembatan. "Sudah siap?" kata semua buaya bersemangat. Kancil pun girang melompati buaya dan berpura-pura menghitung buaya yang berjejeran membentuk sebuah jembatan. Setelah sampai di ujung, kancil melompat ke tepi sungai, lalu berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu, kancil pun berlari sekencang mungkin meninggalkan buaya. Kemudian buaya marah karena perbuatan kancil. Kancil pun bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Nah, pelajaran yang kita dapat dari cerita ini yaitu bahwa perbuatan jelek itu hanya mendatangkan musuh. Jika perbuatan baik akan mendatangkan teman. Nah, anak-anak pernah nggak dibacain dongeng seperti tadi? Pernah? Pernah. Dongeng apa sih yang pernah dibaca? Ada tentang Cinderella ya? Ya. Nah, tadi termasuk dongeng fabel. Dongeng fabel merupakan cerita tentang hewan. Nah, ibu mau memberitahu macam-macam dongeng. Macam-macam dongeng. Yang pertama tadi ada apa? Dongeng fabel. Fabel yaitu cerita tentang hewan. Yang kedua yaitu ada legenda, yaitu cerita tentang kejadian. Yang ketiga yaitu ada mitos, cerita tentang
dewa. Yang keempat yaitu ada parabel, cerita tentang pendidikan. Nah, ini macam-macam dongeng. Ada apa? Fabel yaitu cerita tentang hewan. Legenda, cerita tentang kejadian. Mite, cerita tentang dewa. Dan yang terakhir ada parabel, cerita tentang pendidikan. Nah, tadi ini tentang apa? Cerita tentang apa? Fabel. Ya benar, cerita tentang hewan. Nah, ada nggak yang bisa membaca dongeng ini? Baca ya, satu ya, ibu tunjuk ya. Ya, Sally baca. Ini Sally dulu. Baca ya. Ini satu paragraf aja. Sini, munduran. Di sebuah hutan belantara yang luas tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan bersama. Seperti satu pagi dia melihat seekor burung bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menyelidiki hutan menyapa bebek tersebut. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Begitupun kepada satwa-satwa lain yang panjang sejalan. Tak henti menyapa dan ia sapa, itulah kancil dengan keramahan yang selalu digenai banyak satwa. Ya udah. Terima kasih Sherly. Tepuk tangan untuk Sherly. Pintar ya bacanya ya Sherly ya. Nah, dari cerita ini anak-anak ada yang kurang paham nggak? Ya. Paham semua? Paham. Paham? Kalau disuruh buat dongeng, bisa nggak tentang fabel ini? Bisa ya? Yuk, sekarang tugasnya yaitu membuat dongeng tentang hewan. Udah selesai belum? Udah Bu. Ya. Ya. Ya, siapa yang mau maju untuk membacakan? Siapa ya? Ibu tunjuk aja kalau enggak ya. Yuk, Vina maju. Bacain. Yang keras ya suaranya. Nggak usah lembut-lembut, pelan aja. Gajah dan semut. Di sebuah hutan hiduplah banyak hewan-hewan, di antaranya ada gajah dan semut. Suatu hari gajah melewati segerombolan semut karena tidak terlihat oleh gajah dan seekor semut. Yang terinjak gajah, semut berbicara aneh. Gajah, gajah, namun gajah tak mendengar dan terus berjalan. Kemudian semut memanggil gajah lagi. Gajah pun mendengar. Ada apa semut, kata gajah. Kamu telah menginjak kawanku, kata semut. Salah siapa kalian di tengah jalan? Aku tidak melihat kalian, kata gajah. Mendengar gajah berbicara seperti itu, semut pun marah dan semut pun masuk ke dalam telinga gajah, kemudian menggigit telinga gajah. Gajah pun ketakutan dan minta maaf kepada semut. Pelajaran yang didapat, jangan kita sombong dan kita pun harus menghargai satu nama lain. Ya, terima kasih Vina. Tepuk tangan untuk Vina. Nah, tadi apa sih judul yang dibacain dari Vina ini? Judulnya? Apa Vina judulnya kamu? Gajah dan semut. Gajah dan semut. Dengar kan tadi Vina bilang pelajaran apa sih yang didapat dari dongeng tersebut? Yuk apa? Pelajaran dapat dari dongeng tersebut, kita tidak boleh sombong dan harus menghargai satu sama lain. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya nggak? Nah, Cukup? Tidak ada yang bertanya kan? Tidak. Sudah paham? Berarti? Sudah. Jadi ibu yang bertanya ya. Ya. Nah, jadi pelajaran yang hari ini kalian dapat apa aja? Yang pertama tadi ada Tempo. tempo adalah kecepatan dalam bernyanyi. Yang kedua yaitu macam-macam dongeng. Ada dongeng apa aja? Pak? Kabar. Dongeng
yang bercerita tentang hewan disebut A. Nomor 2. Tempo adalah titik-titik. Nomor 3. Pelajaran yang didapat dari cerita semut dan gajah adalah nomor berapa ya ini ya? Nomor A? Nomor 4. Macam-macam dongeng adalah terakhir nomor 5. Manfaat dari tanaman adalah sudah selesai? Sudah. Ya, tutup bukunya. Nah, hari ini kita telah belajar tentang tempo, macam-macam dongeng. Ada dongeng tentang buaya dan kancil, serta tadi ada dongeng tentang semut dan gajah. Nah, semoga kalian semua dapat memahami pelajaran pada hari ini. Dan alhamdulillah kalian tadi sudah bagus-bagus bacanya. Terus nyanyinya juga udah bagus, sesuai dengan tempo, bacanya juga sudah jelas intonasinya, lafalnya juga udah jelas. Nah, jangan lupa ya, PR-nya dikerjain. Minggu depan kita bertemu lagi. Yuk, kita beres-beres. Dan beres tempatnya. Ayo. Aku baca doa. Duduk semua. Bukunya dirapiin, duduk yang rapi. Ayo Pina, tutup pembelajaran kita. Berdoa, mulai. Berdoa mulai. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrin innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Yuk, kamu duluan yang rapi. Pulang duluan, duduk yang rapi. Yuk, biasa ayo. Ayo. Elvina. Enggak apa. Demikian tadi video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.